Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 genap akan mempresentasikan mengenai komputer SAP1. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andrean Calvari Lambi dengan NIM 016. Yang kedua ada Muhammad Esa Wahyu Pratama Yusuf dengan NIM 010. Yang ketiga ada Fitra Utama. Yang keempat saya sendiri Farid Novalafik dengan NIM 012. Kemudian materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrean Calvari Lambi dengan NIM D121211016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur komputer SAP1. Jadi komputer SAP1 atau Simple as Possible ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana cara kerja suatu komputer dengan cara yang paling sederhana. Karena caranya yang paling sederhana ini, jadi arsitektur ini masih mudah dipahami bagi pemula sekalipun. Langsung saja saya akan membahas untuk register yang pertama, yaitu register pencacah program. Jadi proses yang akan dilakukan di dalam pencacah program yaitu program akan disimpan pada memori RAM. Kemudian instruksi pertama yang dilakukan pada alamat biner 000, instruksi kedua 0001, instruksi ketiga 0010, dan begitu pun seterusnya. Jadi nanti program itu akan dicacah dari yang 000 sampai ke 1111. Jadi prosesnya itu ketika komputer nanti mulai bekerja, pencacah program ini akan mereset kembali ke 0000. Nanti nilai itu akan dikirim ke MAR. Nah, setelah dikirim ke MAR, nanti angka cacahnya itu akan dinaikkan menjadi 0001 dan dikirim kembali ke MAR. Begitupun seterusnya prosesnya sampai nanti akan ditemukan instruksi berhenti atau HLT. Selanjutnya ada masukan dan MAR. Jadi di dalam masukan dan MAR ini ada register saklar untuk alamat dan data. Register tersebut akan melakukan pengiriman 4 bit alamat dan 8 bit data kepada memori atau RAM. Nah, selama komputer nanti bekerja ini, alamat dalam pencacah program itu akan ditahan sejenak atau proses latch pada MAR. Setelah itu, MAR nanti akan mengirimkan alamat 4 bit ke dalam memori RAM untuk membaca instruksi di dalam memori. Yang ketiga ada memori RAM. RAM berfungsi sebagai memori utama tempat menyimpan instruksi dan data. Jadi selama komputer bekerja, RAM-nya ini nanti akan menerima alamat 4 bit yang dari MAR tadi dan akan membacanya. Setelah itu instruksi atau datanya ini akan keluar dari memori dan akan masuk kembali ke dalam busway. Instruksi yang sudah masuk itu ke dalam busway nanti bisa diakses oleh register-register lain. Memori RAM ini terdiri dari 16 alamat yang lebarnya itu 8 bit. Untuk dapat mengaksesnya bisa diperlukan alamat dengan lebar 2 log 16 atau jika dihitung secara matematis hasilnya itu adalah 4 bit. Yang dimana 4 bit ini merupakan lebar dari pencacah program. Selanjutnya ada register instruksi. Di dalam register instruksi ini, instruksi yang akan dieksekusi itu akan dibaca dari RAM yang masuk ke dalam busway. Pada saat yang bersamaan nanti register instruksi diaktifkan sehingga instruksi yang dibaca dari memori masuk ke dalam register instruksi. Jadi register instruksi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian atas atau bisa disebut nibel atas. Nanti dia akan mengirimkan 4 bit ke dalam blok pengendali pengurut. Kemudian ada yang bagian bawah atau nibel bawah, nanti dia akan mengirim 4 bit menuju busway. Selanjutnya ada pengendali pengurut yang fungsinya untuk mengatur jalannya komputer termasuk eksekusi dari instruksi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sebelum komputer bekerja, jadi sinyal CLR dan CLK ini akan dikirim ke pencacah program dan register instruksi. Nanti akibatnya pencacah program ini terreset ke 0000 dan instruksi terakhir dalam register instruksi itu akan dihapus. Kemudian sinyal detak CLK nanti ini dikirim ke semua register buffer. Jadi sinyal ini akan mensinkronkan operasi komputer yang menjamin setiap langkah operasi terjadi sebagaimana mestinya. Jadi data 12 bit yang keluar dari pengendali pengurut ini dinamakan mikro instruksi atau control bus. Jadi formatnya itu ada sebagai berikut, bisa dilihat dalam slide. Ada CP, EP, not LM, not CE, not LI, not EI, not LA, EA, SU, EU, LB, dan not LD. Selanjutnya ada akumulator. Jadi akumulator ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara selama komputer beroperasi. Jadi nanti kalau misalnya ada
suatu data atau memori nanti akan disimpan sementara di dalam akumulator. Jadi ada dua macam keluaran dari akumulator. Yang pertama itu keluaran dengan dua keadaan, nanti dia akan diteruskan ke pejumlah pengurang. Dan yang kedua itu keluaran tiga keadaan yang akan dikirimkan nanti ke busway. Jadi data 8 bit dan akumulator ini secara terus-menerus mengaktifkan rangkaian penjumlah pengurang. Selanjutnya ada penjumlah pengurang. Jadi SAP1 menggunakan penjumlah pengurang komplement 2. Jika SU-nya berharga rendah, maka operasi penjumlahannya yang akan dilakukan yaitu S sama dengan A ditambah B. Jika SU-nya tinggi, operasi pengurangan yang akan dilakukan yaitu S sama dengan A ditambah B komplement atau S sama dengan A dikurang B. Rangkaian penjumlah pengurang ini bersifat asinkron sehingga keluarannya akan berubah jika terjadi perubahan pada data masukan. Selanjutnya ada register B. Jadi register B ini digunakan dalam operasi aritmatika. Sinyal LB komplement yang rendah dan tepi positif dari sinyal detak akan menyalurkan data dari busway ke dalam register B. Kemudian mengaktifkan penjumlah pengurang dan memasukkan bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan dengan isi akumulator. Selanjutnya ada register keluaran. Setelah semua rangkaian di atas selesai, maka akumulator akan berisi hasil operasi penjumlah pengurang tersebut. Nah, jadi jika EA-nya tinggi dan LO komplementnya rendah dan tepi positif sinyal detak berikutnya akan memasukkan data yang dari akumulator, data sementara yang disimpan ke dalam akumulator ke dalam register keluaran. Selanjutnya ada peraga biner. Jadi dia terdiri dari 8 buah LED. Tiap LED dihubungkan dengan flip-flop dari output port sehingga hasil dari bentuk biner nanti akan dibentuk dalam peraga biner yang terhubung dengan output port. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai perangkat instruksi. Jadi tentu saja ada banyak perangkat instruksi di dalam komputer. Nah, sebelum memprogram komputer kita harus tahu atau kita harus pelajari dulu operasi-operasi dasar yang ada dalam komputer. Jadi dalam instruksi SAP1 itu ada dua jenis operasi-operasi dasar. Yang pertama itu instruksi dengan satu operan, ada LDA, ADD, dan SUB. Yang kedua ada instruksi dua operan, out dan HLT. Langsung saja saya bahas yang pertama yaitu LDA, Load Accumulator, yang merupakan instruksi mengambil data dari memori dan dimasukkan ke dalam akumulator. Jadi instruksi data LDA ini akan mengandung alamat heksadesimal nanti. Bisa kita lihat langsung contohnya, misalnya LDA AH atau LDA A heksadesimal. Jadi nanti dia akan mengambil data dari alamat memori A heksadesimal dan disimpan ke dalam akumulator. Jadi nanti data yang ada di dalam alamat memori A ini diambil dan disimpan di dalam akumulator. Itulah fungsi dari instruksi LDA. Contoh kedua ini LDA 8H, mengambil data dari alamat memori 8H dan disimpan ke dalam akumulator. Selanjutnya ada ADD atau adder, adalah instruksi untuk menjumlahkan isi akumulator dengan data memori. Langsung saja kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Dalam akumulator misalnya tersimpan bilangan desimal 2 atau bilangan binernya itu 00000010. Dalam lokasi memori 9H nanti tersimpan bilangan desimal 300000011. Nah, nanti instruksi ADD ini akan membuat nanti data atau bilangan yang ada di dalam memori 9H ini yaitu bilangan desimal 3 ini masuk ke dalam register B. Nah, setelah masuk ke dalam register B, nanti penjumlah pengurang ini melakukan penjumlahan antara A dan B. Nanti akan menghasilkan hasil penjumlahan dari bilangan desimal 2 dan desimal 3 yaitu 5, atau dalam bilangan binarnya itu 00000101. Nah, setelah didapatkan nanti hasil penjumlahannya ini akan dikembalikan lagi ke dalam akumulator. Lanjut ada SUB atau subtract, adalah instruksi untuk mengurangkan isi akumulator dengan isi register B. Pada dasarnya instruksi subtract ini sama dengan instruksi adder. Namun yang membedakan cuma dari operasinya. Kalau SUB ini dia melakukan pengurangan sedangkan adder tadi melakukan penjumlahan. Langsung saja kita lihat contohnya. Dalam akumulator tersimpan bilangan desimal 7. Dalam lokasi memori CH tersimpan bilangan desimal 3. Nah, jika ada instruksi SUB maka bakalan dilakukan pengurangan. Jadi langkah pertama itu tadi bilangan desimal 3 itu akan masuk ke dalam register B.
Nah, jadi B sama dengan berisi angka desimal 3 atau 0,000000011. Jadi nanti penjumlah pengurang akan melakukan pengurangan A dan B. Nanti dihasilkan 7 kurang 3 sama dengan 4 atau bilangan desimalnya yaitu 0,0000100. Setelah itu tahap akhir setelah dikurangkan nanti hasilnya itu akan dikembalikan ke akumulator. Selanjutnya ada instruksi out. Jadi instruksi out ini adalah instruksi yang tanpa operan. Jadi data dari akumulator secara otomatis akan diambil dan dimasukkan ke dalam register keluaran. Jika menemui instruksi out ini, nanti dia akan data yang dari akumulator ini diambil. Setelah itu dimasuk ke dalam register keluaran. Selanjutnya HLT atau instruksi halt, yaitu untuk menghentikan proses. Jadi instruksi ini memberitahukan kepada komputer untuk berhenti memproses data. Operasi ini sama seperti out tadi, dia tidak memerlukan operan. Selanjutnya untuk mempermudah mengingat dari instruksi-instruksi itu, maka diperlukan mnemonik, yaitu pembantu ingatan. Jadi mnemonik ini merupakan singkatan-singkatan yang mengingatkan kita kepada operasi yang akan berlangsung pada waktu instruksi dilaksanakan. Bisa kalian lihat pada tabel yang ada dalam slide. Jadi mnemonik untuk load accumulator tadi itu LDA, mengisikan data memori ke dalam akumulator, either add, menambahkan akumulator dengan data memori, subtract untuk mengurangkan akumulator dengan data memori, out untuk mengeluarkan isi akumulator, dan halt HLT untuk menghentikan program. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai komputer SAP1 ini. Sekian dan terima kasih. Masih memateri Sohib pertama Yusuf dengan NIM D121211010 akan menjelaskan mengenai materi pemrograman SAP1. Setelah kita mengetahui instruksi-instruksi pada SAP1, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana instruksi dan data itu disimpan dalam memori. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dahulu bahwa masing-masing instruksi terdiri dari kode biner yang dapat ditafsirkan oleh komputer. Tabel di bawah ini memperlihatkan kita kode-kode yang dipakai oleh setiap instruksi. Kode biner. Yang pertama ada 0000 mewakili LDA, yang kedua ada 0001 mewakili ADD, dan yang ketiga ada 0010 mewakili sub, dan yang keempat ada 1110 untuk out, dan yang kelima ada 1111 untuk HLT, dan kode ini juga memberitahu komputer SAP1 tentang apa yang harus dikerjakan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa instruksi SAP1 terdiri dari dua field. Yang pertama ada field 1 untuk kode biner dari instruksinya, dan B, field 2 adalah alamat pada memori yang berisi data. Dapat dilihat contoh gambar di bawah ini. Setelah mengetahui kode-kode instruksi tadi, selanjutnya kita akan menyimpan instruksi berikut ke dalam memori yang di instruksi tertulis dalam bahasa assembly seperti di bawah ini. Yang pertama ada alamat 0H, 1H. Instruksi itu LDA, FH, ADD, EH. Yang kita lakukan adalah instruksi ke kode binernya masing-masing dan pada medan alamat 2 dari heksadesimal ke kode binernya. Seperti LDA, FH itu sama dengan 000 1111, dan yang kedua ada ADD EH 0001 1110. Maka instruksi tersebut sudah tertulis dalam bentuk kode biner atau bahasa mesin. Kode inilah yang dapat pada memori. Ya, sebagai contoh kita lihat contoh persoalan berikut. Ada yang pertama 16 tambah 20 tambah 24 tambah 32. Kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan program SAP1. Data-data angka tersebut kita ubah ke heksadesimal untuk mendapatkan versi assembly-nya dan disimpan pada lokasi memori 9H sampai CH, dan kita menggunakan instruksi SAP1 untuk mengoperasikan. Maka dalam tabel akan terlihat seperti ini, contoh seperti bawah ini ya. Dan dalam bahasa mesin data-data ini menjadi seperti di bawah gambar ini. Kini program tersebut sudah tertulis dalam bentuk mesin. Suatu program seperti contoh di atas ditulis dalam bahasa mesin, disubprogramkan objek program semula dituliskan dengan mnemonik disebut program sumber atau source code. Materi selanjutnya siklus pengembalian atau VT cycle. Inti dari pekerjaan ini dilakukan oleh register unit kendali. Unit kendali membangkitkan atau mengeluarkan kata-kata kendali mikroinstruksi. Untuk mengambil dan melaksanakan step instruksi pada suatu instruksi diambil
dan dilaksanakan. Komputer akan melewati beberapa pewaktuan, timing state atau disingkat T-state atau keadaan T, yaitu periode waktu pada terjadi perubahan isi register. Jadi komputer SAP1 ini bekerja dalam keadaan-keadaan. SAP1 ini mengeksekusi instruksi-instruksi dalam 6 keadaan. Pencaca putar atau lingkar. Suatu implementasi atau representasi 6 keadaan ini digunakan pencaca lingkar, suatu pecah yang memiliki suatu input clock dan memiliki 6 buah output yang diberi nama T1, T2, T3, T4, T5, T6 seperti gambar di bawah ini. Untuk suatu keadaan, pencaca lingkar ini mengeluarkan sebuah output. Gambar memperlihatkan keadaan T1 berawal pada suatu tepi negatif pulsa, detak, dan berakhir pada tepi negatif. Yang berikutnya, selama keadaan T ini, bit keluarkan T1 dari pencaca lingkar merupakan tingkat logika tinggi. Keadaan yang selanjutnya berturut-turut, T2 tinggi, disusul T3 tinggi, kemudian T4 tinggi, dan seterusnya. Sebagaimana kita dapat lihat pencaca putar menghasilkan 6 keadaan T. Keadaan alamat. Keadaan T1 disebut juga sebagai keadaan alamat atau address state karena alamat di dalam pencaca program PC dipindahkan kepada register alamat memori atau MAR. Selama keadaan ini, alamat IP dan LPM merupakan bit-bit yang aktif, sedangkan semua bit kendali yang lain tidak aktif. Ini berarti selama keadaan ini, bagian pengendali pengurut code mengeluarkan kata kendali berbentuk seperti gambar di atas. Keadaan penambahan. Keadaan T2 ini disebut keadaan penambahan atau increment state karena perhitungan pada shape program ditingkatkan atau ditambah selama periode ini. Selama keadaan penambahan, bagian-bagian pengendali mengurut menghasilkan sebuah kata kendali berbentuk seperti gambar di bawah ini. Keadaan memori. Keadaan T3 ini disebut keadaan memori state karena instruksi pada RAM dengan alamat yang ditunjuk dan dipindahkan dari memori ke register instruksi bagian-bagian aktif dari SAP1. Selama keadaan ini, selama keadaan bit-bit kendali yang aktif hanyalah C, E, dan LE1 dan kata yang dilakukan oleh bagian-bagian pengendali pengurut adalah seperti gambar di bawah ini. Keadaan pengambilan. Keadaan alamat penambahan dan memori disebut skill pengambilan atau penjemputan. Fitting cycle dari SAP1. Siklus ini bertujuan agar instruksi yang sedang ditunjuk oleh PC diambil dari memori dan disalin ke register instruksi. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Utama dengan NIM T2022235. Di kesempatan ini saya akan membacakan materi yang kelima yaitu siklus dan eksekuensi atau pelaksanaan. Baik, siklus dan eksekuensi pelaksanaan adalah 3 keadaan berikut yaitu T4, T5, dan T6. Merupakan siklus eksekusi SAP1 dan tiap instruksi itu berbeda-beda siklusnya. Yang pertama yaitu rutin LDA. Selama keadaan T4, medan instruksi 0000 dikirim ke dalam register pengendali pengurut sedangkan alamat 1001 diisikan ke dalam MAR. Konstruksi yang aktif hanya E1 dan LM1 seperti pada gambar berikut. Selama keadaan T5, data yang ada di alamat 1001 atau 9H itu akan diisi ke dalam akumulator. Mikroinstruksi yang aktif yaitu CE dan LA. CE jika aktif rendah akan meneruskan isi memori ke busway dan LA jika aktif rendah akan memuat data dari busway ke dalam akumulator. Sedangkan T6 adalah keadaan tanpa operasi atau no operation disingkat NOP. Selama keadaan eksekusi yang ketiga ini semua register dalam kondisi tidak aktif. Dan untuk selanjutnya yaitu rutin ADD. Selama keadaan T4, medan instruksi 0001 dikirim ke dalam register pengendali pengurut sedangkan alamat 1001 diisikan ke dalam MAR. Mikroinstruksi yang aktif hanya E1 dan LM1 seperti pada gambar berikut. Selama keadaan T6, isi dari memori yang berisi alamatnya tidak akan keluar ke busway untuk ke register B. Mikroinstruksi yang aktif yaitu CE dan LB selama keadaan T5.
Selama keadaan T6, mikroinstruksi EU dan LA yang menjadi aktif. Dengan ini, bagian penjumlahan, pengurangan, mempersiapkan akumulator. Rutin SUB saat keadaan T4 dan T5 ini merupakan dengan rutin ADD. Tetapi saat keadaan T6, mikroinstruksi SU akan aktif tinggi yang menyebabkan isi dan register B akan didapatkan komplemennya. Ini karena pengurangan di SAP itu sama dengan penjumlahan data dengan komplement yang demikian. Data yang ada di register B dijadikan komplement 2. Maka dari itu, mikroinstruksi akan aktif tinggi. Berikutnya rutin out. Bukan instruksi rujukan memori sehingga tidak memiliki medan alamat. Jadi keadaan T1, T2, T3 itu semua sama. Setelah keadaan T3, maka instruksi out berada di dalam register instruksi. Rutin HLT sama kayak instruksi out. Instruksi HLT ini tidak ada rujukan memori, jadi medan alamatnya tidak ada. Berakhir setelah keadaan T4. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram skematik SAP1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farid Novalavik dengan NIM D1212111012. Jadi, diagram skematik adalah rangkaian digital yang menunjukkan fungsionalitas dan koneksivitas antara komponen listrik yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat rangkaian digital keseluruhan dari SAP1. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian. Nah, bagian pertama itu rangkaian digitalnya pencacah program. Nah, di sini kita bisa melihat komponen listrik C1, C2, dan C3. Ini merupakan komponen listrik dari pencacah program. Jadi, pada saat awal komputer, mikroinstruksi CLR ini akan aktif rendah yang akan mereset isi dari pencacah program menjadi 0000. Kemudian masuk ke keadaan T1, mikroinstruksi EP atau Enable Program Counter ini dia akan meneruskan isi dari pencacah program menuju busway. Nah, kemudian masuk ke keadaan T2, mikroinstruksi CP atau Count Program Counter ini dia akan menambah satu isi dari pencacah program yang awalnya itu 0000 menjadi 0001. Kemudian rangkaian digital selanjutnya yaitu MAR. Nah, di sini bagian C4 ini merupakan komponen listrik dari MAR dan terdapat mikroinstruksi LM atau load memory. Jika aktif rendah, maka data yang ada di busway itu dapat tersalurkan masuk ke MAR. Nah, bagian selanjutnya yaitu multiplexer 2:1. Nah, di sini kita bisa melihat bagian C5 ini merupakan komponen listrik dari multiplexer 2:1. Jadi multiplexer 2:1 ini dia mempunyai dua nibel kiri dan nibel kanan. Nah, nibel kiri yang ini 141152 ini merupakan input dari saklar alamat, dan nibel kanan 13163 ini dia dari MAR. Nah, fungsinya multiplexer 2:1 ini untuk menggabungkan sinyal input menjadi satu yang nantinya akan diteruskan ke jalur output. Nah, kemudian di sini terdapat rangkaian digital RAM. Di sini terdapat komponen listrik C6 dan C7. Ini merupakan komponen listrik dari RAM yang masing-masing itu 16x4. Nah, di sini juga terdapat bagian S3 yang merupakan ini saklar alamat dan data. Di sini juga terdapat saklar S4 ini untuk membaca dan menulis. Nah, untuk memprogram memori ini kita memerlukan bagian S2 ini untuk berada di posisi prop. Setelah berada di posisi prop, maka saklar S3 ini yang saklar alamat dan data ini dapat memberikan alamat program dan data yang benar ke memori. Nah, setelah memori terisi, maka bagian S2 ini dapat berpindah posisi ke RAM yang akan mengaktif rendah
mikroinstruksi CE ini yang mengakibatkan isi dari RAM ini dapat tersalurkan keluar ke busway. Kemudian bagian selanjutnya yaitu register instruksi. Nah, di sini kita bisa melihat bagian C8 dan C9. Ini merupakan komponen listrik dari register instruksi. Di sini juga terdapat mikroinstruksi LI. Jika dia aktif rendah, maka data yang ada di busway itu dapat masuk ke register instruksi ini. Nah, di komponen listrik C8 ini terdapat nibel bagian atas. Yang I7, I6, I5, I4 ini merupakan nibel bagian atas yang nantinya ini isi dari C8 ini dia akan diteruskan ke register decoder instruksi. Nah, kemudian bagian C9 ini dia terdapat mikroinstruksi E1. Jika dia aktif rendah, maka data yang ada di C9 ini dapat diteruskan keluar menuju busway. Nah, kemudian masuk ke rangkaian digital akumulator. Nah, di sini terdapat bagian C10 dan C11. Ini merupakan komponen listrik dari akumulator. Kemudian di komponen listrik ini terdapat mikroinstruksi LA. Jika dia aktif rendah, maka data yang ada di busway itu dapat masuk ke akumulator ini. Nah, kemudian di bagian kiri ini terdapat rangkaian logika C12 dan C13. Ini merupakan saklar 3 keadaan. Jika EA ini aktif, maka data yang ada di akumulator ini dia dapat tersalurkan keluar ke busway dengan bantuan C12 dan C13 ini yang merupakan saklar 3 keadaan. Nah, kemudian masuk ke penjumlah atau pengurang. Nah, di sini kita bisa melihat rangkaian logika C14 dan C15. Di sini juga terdapat mikroinstruksi SU. Jika dia aktif rendah atau 0, maka data yang ada di register B itu dapat masuk ke penjumlah atau pengurang ini. Tetapi jika aktif tinggi atau 1, maka yang akan didapatkan itu komplement 1 dari register B yang kemudian nanti ditambahkan dengan 1 yang nantinya akan mendapatkan komplement 2-nya. Nah, kemudian di sini C16 dan C17 ini merupakan komponen listrik dari penjumlah atau pengurang. Nah, kemudian di bagian bawah terdapat bagian C18 dan C19. Ini merupakan saklar 3 keadaan yang jika mikroinstruksi FU aktif, maka data yang ada di penjumlah atau pengurang ini dapat tersalurkan keluar dengan bantuan saklar 3 keadaan ini. Nah, kemudian masuk ke register B dan register keluaran. Di sini terdapat bagian C20 dan C21. Ini merupakan komponen listrik dari register B. Nah, di sini juga terdapat mikroinstruksi LB. Jika aktif rendah, maka data yang ada di busway itu dia dapat masuk ke register B. Di bagian bawah C22 dan C23 ini merupakan komponen listrik dari register keluaran. Kemudian terdapat mikroinstruksi IO. Jika dia aktif rendah, maka data yang ada di busway itu dia dapat masuk ke register keluaran ini. Kemudian rangkaian digital selanjutnya yaitu decoder instruksi. Nah, di sini kita bisa melihat rangkaian logika C32, C33, C34 dan C35. Ini merupakan bagian dari decoder instruksi yang berfungsi menerjemahkan kode program yang tadi dari register instruksi itu menjadi sinyal keluaran. Nah, sinyal keluaran ini dia dapat berupa sinyal keluaran LDA, sinyal keluaran add, sinyal keluaran sub, sinyal keluaran out, atau bisa juga menjadi sinyal keluaran halt. Kemudian di sini terdapat rangkaian digital pencaca lingkar. Jadi kan kita tahu bahwa satu instruksi itu dia dijalankan dalam 6 keadaan, yaitu T1, T2, T3, T4, T5, T6. Nah, ini dia di keadaan-keadaan ini dia direpresentasikan dengan pencaca lingkar ini. Nah, jadi kita lihat di sini pencaca lingkar ini dia memiliki input clock dan juga mempunyai 6 output, yaitu T1, T2, T3, T4, T5, T6. Nah, untuk satu keadaan
pencacah lingkar ini dia mengeluarkan sinyal input 0 atau 1. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar kanan ini. Jadi misalnya untuk keadaan T1 maka output dari pencacah lingkar ini dia berupa 1 di output T1 dan yang lainnya itu 0. Untuk keadaan T2 output di T2 itu dia 1 dan yang lainnya 0 dan begitu seterusnya. Kemudian rangkaian digital matriks kendali. Nah, jadi kan tadi ada sinyal dari decoder instruksi dan juga dari pencacah lingkar. Nah, sinyal-sinyal ini dia berfungsi untuk menggerakkan matriks kendali ini. Nah, jadi kita lihat di sini bagian C36 dan C38 ini merupakan bagian dari matriks kendali. Nah, fungsi dari matriks kendali ini yaitu dia untuk mengeluarkan mikro instruksi agar memberitahu komputer tentang apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu materi pengadaan mikroprogram. Nah, jadi kan kita tahu bahwa di register pengendali pengurut itu tadi terdapat matriks kendali dan juga decoder instruksi. Nah, matriks kendali ini menjadi sangat rumit dan memerlukan ratusan bahkan ribuan gerbang logika untuk membangkitkan suatu mikroinstruksi. Maka dari itu, para ahli perancang ini mencari alternatif untuk menggantikan matriks kendali dan decoder instruksi untuk menjalankan komputer. Nah, maka itu muncullah ROM kendali ini menjadi alternatif untuk menggantikan matriks kendali dan juga decoder instruksi. Nah, mengenai microprogramming. Jadi microprogramming itu kita memprogram suatu ROM kendali untuk mengeluarkan mikroinstruksi. Nah, mengenai mikroinstruksi, sebelum itu kita harus tahu bahwa LDA, add, sub, dan instruksi lainnya disebut dengan makroinstruksi. Dan setiap makroinstruksi itu terdiri dari beberapa makroinstruksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di tabel 10.3 ini. Terdapat makroinstruksi LDA, jadi pada saat keadaan T4, mikroinstruksi yang aktif itu LM dan juga S1. Dan di sini kita bisa lihat bit-bit kendali yang aktif. Dan untuk T5 mikroinstruksi yang aktif itu CE dan juga LA. Dan di sini juga kita bisa melihat bit-bit kendali yang aktif dan begitu seterusnya. Nah, bit-bit kendali ini dapat kita ubah ke bentuk heksadesimal seperti pada gambar yang ada di kanan. Nah, ini sama makroinstruksi LDA pada saat keadaan T4 itu mengeluarkan bit-bit kendalinya itu 1A 3H. Dan untuk keadaan T5 bit kendalinya itu berupa 2C 3H dan begitu seterusnya. Nah, bentuk heksadesimal ini kita simpan ke dalam ROM kendali dengan alamat yang berurutan. Inilah yang disebut dengan microprogramming. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai isi dari ROM kendali dapat dilihat di tabel berikut. Nah, misalnya ini untuk makro instruksi LDA, bit kendalinya itu berupa 1A 3H yang disimpan pada alamat 3 heksa di ROM kendali. Dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk menggantikan matriks kendali dan decoder instruksi itu kita memerlukan dua macam ROM. Nah, di sini kita bisa melihat ROM alamat dan ROM kendali. Nah, inilah yang kita butuhkan untuk menggantikan matriks kendali dan decoder instruksi itu. Nah, di bagian ROM alamat ini dia memiliki input kode program yang I7, I6, I5, I4. Nah, ini kode program dari register instruksi. Nah, fungsinya kode program ini yaitu untuk mengendalikan ROM alamat agar dia mengeluarkan alamat untuk mengakses bit kendali yang ada di ROM kendali. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di tabel sebelah kanan ini. Jadi misalnya kode program yang masuk itu merupakan 0000 yang merupakan itu makroinstruksi LDA. Nah, kemudian kode program ini dia akan menggerakkan ROM alamat ini
agar mengeluarkan alamat 3 heksa, 4 heksa, dan 5 heksa yang kemudian nantinya untuk mengakses bit kendali 1A3H, 2C3H, 3E3H yang nantinya itu ROM kendali akan mengeluarkan mikro instruksi sesuai dengan bit kendalinya. Nah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.